Halo teman-teman, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya pada webinar kali ini. Tapi kita tunggu teman-teman yang lain dulu ya. Terima kasih. Oke, karena waktunya udah menunjukkan jam 7, kita langsung mulai aja ya webinarnya. Oke, halo teman-teman, selamat malam. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada seluruh partisipan dan juga Kak Ismi Saida selaku speaker yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk webinar kali ini. Perkenalkan, nama saya Syafira dari Apiary Coworking Space selaku moderator pada webinar kali ini. Apiary adalah sebuah coworking space yang menyediakan ruang kerja, virtual office, dan juga aktivitas komunitas. Selain itu, kami juga rutin mengadakan online event dengan tujuan untuk memberikan insight baru dan juga pengetahuan kepada teman-teman untuk dapat membantu memperkembangkan bisnisnya atau juga pengembangan diri. Untuk informasi mengenai event Apiary lainnya, teman-teman bisa keep update pada Instagram kami @apiary.coworking. Oke, seperti yang teman-teman ketahui, hari ini kita akan membahas topik mengenai pembuatan CV yang baik bersama dengan Kak Ismi Saida selaku HR Recruitment dari Vivere Group. Aku mau ngasih tahu nih, feel free banget buat teman-teman yang ingin membuka videonya selama webinar berlangsung, supaya kita lebih terasa ada interaksi dan tentunya jika ada pertanyaan di tengah-tengah presentasi, boleh banget pertanyaannya langsung di drop aja pada chat box. Kalau gitu tanpa berlama-lama, saya serahkan ke Kak Ismi Zaida untuk memulai materinya. Oke, hai Kak, langsung aja untuk Halo. present. Hai. Syafira, thank you ya. Iya. Baik, halo selamat malam teman-teman semuanya. Sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih banyak ya buat Apiary yang udah invite aku, khususnya Syafira nih yang udah nge-reach aku di LinkedIn. Makasih untuk kesempatannya. Dan teman-teman yang udah meluangkan waktunya untuk ikut share, aku menyebutnya mungkin sharing pada malam hari ini. Sorry, ini sudah putus-putus nggak ya? Aku suaranya? Aku Kak. Nggak ya? Oke. Baik. Pada malam hari ini aku mau sharing tentang gimana sih caranya membuat CV yang baik gitu, dan juga kira-kira apa sih yang harus kita tunjukkan nih atau kita tuliskan di CV kita, gimana cara kita branding, itu yang akan dibahas atau aku sharing di malam hari ini. Nah, oke. Baik, sebelumnya perkenalkan dulu, kalau belum ada yang kenal, nama aku Ismi Saida. Tadi Syafira udah sedikit memperkenalkan ya, saat ini benar aku sebagai HR Recruitment di Vivere Group. Kalau ada yang belum tahu tentang Vivere Group ini memiliki beberapa line of business. Mungkin yang cukup terkenal itu yang kita ada line of business, salah satunya itu interior kontraktor dan manufacture furniture. Terus juga kita punya retailnya juga yang ada di Jakarta, Surabaya, dan Bali, itu lebih kepada furniture home, luxury furniture gitu. Juga ada untuk office furniture, kita juga punya untuk office furniture. Terus ada juga yang HPL, kalau tahu lapisan furniture yang serat kayu itu, kita juga ada namanya Wilson Art, Arborite, dan Karta. Dan kita juga ada produksi rattan, atau itu ekspor keluar, kita biasanya ekspor ke Jerman, itu namanya Aida Rattan. Nah, untuk Aida Rattan ini
pabriknya itu berada di Cirebon, kayak gitu. Nah, itu sedikit mungkin tentang Vivere. Nah, saat ini Vivere Group sedang nggak apa ya, aku sharing sedikit tentang Vivere ya. Vivere Group saat ini lagi cukup Boleh. masif untuk open recruitment, jadi cukup banyak. Jadi teman-teman yang mungkin saat ini lagi mencari pekerjaan, boleh banget kalian cek di LinkedIn-nya Vivere Group. Terus ke web karir kita, di sana ada beberapa job posting kita juga, web karirnya Vivere, karirvivere.com. Terus juga bisa search di Jobstreet, search aja Vivere Group, itu kita lagi open beberapa posisi gitu. Oke, sebelum di Vivere Group, aku sebagai HR Recruitment di Agung Sedayu Group itu dari Mei 2017 sampai Januari 2020. Kalau Agung Sedayu Group ini lebih ke property developer ya, mungkin beberapa teman-teman juga udah tahu. Nah, untuk education, certification, dan training, aku lulusan psikologi UPI di tahun 2016, graduation-nya di Desember. Terus kemudian di bulan November 2020 kemarin baru aja aku menyelesaikan Certified Human Resource Business Partner yang diadakan oleh Pungki Purnadi Associate. Itu Pak Pungki adalah salah satu HR praktisi ya, cukup terkenal juga. Terus aku ikut training desain struktur organisasi berbasis proses bisnis yang diadakan oleh One CRP. Dan juga di Mei 2020, alhamdulillah sudah graduation juga, sudah lulus dari Certified Human Resource Professional yang diadakan oleh Atmajaya University. Oke, ini untuk aku promosi sedikit. Ini untuk Instagram aku di Ismi SYD, dan untuk LinkedIn di Ismi Saida. Yang belum connect boleh connect ke LinkedIn aku. Oke, itu sedikit tentang diri aku. Oke. Pada malam hari ini aku mau sharing tentang gimana sih caranya kita buat CV yang baik. Nah, kenapa kita harus buat CV yang baik? Ini adalah data atau fakta yang terjadi ya, yang di research oleh JobVite di tahun 2017, bahwa dalam satu job posisi itu yang ngelamar itu ya nggak cuma satu atau dua orang gitu. Yang melamar adalah 250 resumes gitu. Yang nantinya akan disourcing oleh recruiter itu sebanyak 4 sampai 6 yang akan diinterview. Nah, that's why kenapa nih kita harus bikin CV yang baik, biar gimana pun at least deh kita bisa ada di 4 sampai 6 orang itu yang bisa diinterview oleh HR kayak gitu. Nah, bayangin aja kita tuh berjuang nih bareng 250 orang gitu, dengan yang mungkin posisinya sama-sama fresh graduate atau sama-sama punya pengalaman setahun gitu. Nah, apa sih yang menjadi strange point diri kita nih biar kita bisa dipanggil oleh recruiter untuk interview gitu. Nah, harapannya malam ini aku bisa sharing ini dan berguna buat teman-teman semuanya. Oke. Nah, berikutnya ini adalah data dari Jobstreet di tahun 2020 kemarin, sekitar Mei, data ini Mei 2020, terjadi peningkatan peningkatan iklan lowongan kerja itu sebesar plus 32% per iklannya gitu. Nah, ini ada dampak dari COVID-19. Bisa diperhatikan di sini di Hong Kong, Thailand, Indonesia itu cukup tinggi ya, terutama Hong Kong dan Thailand gitu. Nah, bisa dibayangkan juga ya di kondisi COVID ini itu hal ini bisa terjadi karena memang yang tadinya mungkin kita itu taruhlah company itu yang open itu 20 company yang open hiring, dan ternyata di kondisi COVID adanya perampingan atau misalkan lebih efisiensi budget, akhirnya yang tadinya 20 cuma 10 company nih yang akan open hiring gitu. Terus juga banyaknya perusahaan yang melakukan layoff karyawan, terus juga banyaknya perusahaan yang memotong gaji karyawan, yang membuat beberapa karyawan di company ini nih mau cari opportunity lain. Jadi that's why itu yang membuat penumpukan para pencari kerja kayak gitu. Ditambah lagi kita pun tiap tahun ini kan juga adanya fresh graduate yang baru lulus, beberapa universitas lah ada beberapa fresh graduate yang lulus. Jadi itulah yang terjadi saat ini. Jadi di saat 2017 aja JobVite mengatakan bahwa 250 resume untuk satu posisi. Dan di kondisi COVID ini jauh lebih struggle lagi untuk teman-teman yang saat ini sedang mencari pekerjaan kayak gitu.
Oke. Baik. Nah, di sini adalah aku mau sharing tentang perbedaan CV dan cover letter. Mungkin di sini ada yang belum tahu CV itu apa sih, cover letter itu apa sih, kayak gitu. Kalau CV itu lebih kepada berisikan tentang data pribadi kita, kayak pengalaman pekerjaan, terus data diri, alamat, nomor handphone, soft skill kita, hard skill kita, terus education, terus sertifikasi yang kita punya, kayak gitu. Nah, kalau cover letter itu apa? Kalau cover letter itu lebih kepada berisikan tentang kenapa sih kamu tuh pengen ngelamar ke company itu, motivasinya tuh apa sih gitu. Nah, cover letter tuh menurutku penting ya, ini bisa dicantumkan gitu. Masih banyak banget aku tuh nemuin orang-orang yang ngelamar tapi nggak masuk ini cover letter atau at least nggak menuliskan di body email. Itu sayang banget sih. Karena menurutku sebenarnya cover letter ini adalah media atau maksudnya tempat untuk kalian tuh bisa buat selling diri kalian gitu. Strange point kalian bisa nge-highlight nih, kalian tuh punya motivasinya tuh apa sih mau ngelamar ke sini, terus apa sih strange point diri kalian, kalian pun juga bisa menuliskan di situ, di cover letter itu. Dan sayang banget kalau misalkan kalian cuman masukin ya CV aja, bahkan di body email tuh nggak dituliskan nih sama sekali motivasi kalian apa, atau kayak cuman masukin attach CV aja gitu. Padahal kan recruiter tuh ngelihat kayak nih orang kandidat ini kok motivasinya segini aja ya gitu. Sedangkan kita kan punya niat yang baik untuk melamar ke suatu perusahaan, ya pastikan kita juga memberikan effort yang lebih juga gitu. Ya cover letter jangan sampai ketinggalan lah gitu. Kalaupun nggak mau bikin ya at least kalian bisa menuliskan di body emailnya kayak gitu, motivasi kalian apa, strength point diri kalian apa, kayak gitu. Terus lulusan dari mana sih, itu kalian tuh bisa meng-highlight di situ. Kayak gitu. Oke, BTW nanti kalau ada yang mau nanya, aku jawabnya di akhir ya. Kita ada sesi untuk Q&A. Oke. Oke. Kenapa kita harus membuat CV yang baik? Nah, yang pertama, kita harus memberikan kesan pertama yang baik bagi perusahaan. Terus juga ini kan kita harus memberikan apa ya? Kita harus bisa nge-branding diri kita lah gitu untuk kayak perusahaan tuh oh ini nih yang oke nih gitu, oh ini nih yang bagus nih, ya dari apa? Dari kita bisa menunjukkan skill kita yang maksudnya yang strength kita tuh apa, kayak gitu. Terus pengalaman-pengalaman kita, kayak gitu bisa dituliskan. Terus menunjukkan profesionalisme, menarik perhatian perusahaan, dan menjelaskan diri Anda secara singkat, detail, dan jelas, dan menonjolkan kemampuan Anda. Nah, menurutku ini penting banget sih nonjolin kemampuan, terus juga karena gini, sebenarnya CV yang bagus itu udah banyak banget sekarang. Teman-teman bisa download atau bikin template-nya itu di Canva kayak gitu. Tapi nggak hanya itu sebenarnya, nggak hanya desain. Kalian mengemas CV kalian itu juga dengan poin-poin yang memberikan selling buat diri kalian gitu. Bukannya kita mau gimana ya, tapi kita harus bisa nih nge-branding diri kita tuh untuk baik dilihat oleh recruiter tuh seperti apa, kayak gitu. Aku ngomongnya kecepatan nggak sih? Enggak kok, Kak. Agak kecepatan nggak? Jelas kok. Oh enggak ya? Iya. Oke. Jadi boleh mention ya kalau misalkan kecepatan ngomongnya. Oke. Nah, aku mau bahas di sini sekarang tentang komponen-komponen apa aja sih yang harus ada dalam CV. Nah, aku memberikan contohnya di sini salah satu social media manager, bisa dilihat untuk fotonya sendiri ini cukup apa ya, profesional lah untuk posisi social media manager gitu. Terus Amelia Adams ini pun menuliskan profilnya dia atau personal statement-nya dia, dan ini penting gitu, penting banget nih teman-teman bisa menuliskan ini. Kalau di job thread itu mungkin bisa ya dimasukkan kayak yang di why hire me gitu, jadi tahu nih recruiter tuh tahu apa ya highlight-nya dia atau kayak personal statement-nya dia, strength-nya dia tuh lebih kemana kayak gitu. Terus data pribadi itu terdiri dari apa aja ya? Yang pertama itu nomor handphone, dan pastikan untuk nomor handphone ini nomor handphone yang emang bisa di reach gitu loh sama recruiter. Jangan nomor handphonenya cuma nomor WhatsApp kayak gitu. Jadi
ketika ditelepon pakai nomor kantor atau nomor handphone itu nggak bisa kita hubungin gitu kan. Kalian lagi ngelamar, itu sayang banget kalau ternyata CV-nya bagus, nomornya nggak bisa dihubungin gitu. Jadi pastikan nomor yang dicantumkan di CV adalah nomor yang memang bisa dihubungin. Terus selain itu juga masukkan alamat. Nah, alamat ini penting. Kenapa? Beberapa company itu kan juga ngelihat ya, kira-kira yang mau kita hire ini domisili di mana ya? Kejauhan nggak ya dari kita? Misalkan rumahnya di Cimanggis gitu ya, di Depok gitu. Dia ngelamar untuk ke PIK, itu kan jauh banget ya, kayak gitu. Nah, Eee, tapi walaupun ya ada aja orang yang mau kerja jauh gitu, tapi itu bisa jadi bahan pertimbangan, dari company nih, kira-kira nih, orang ini bisa nggak ya gitu loh untuk, kita hire atau, kejauhan deh kita better cari yang domisilinya lebih dekat, karena itu kan mengurangi orang ini telat, kandidat ini telat atau, nanti punya alasan karena kantornya jauh dan lain-lain, kayak gitu. Terus bisa juga, dan juga, tuliskan email. Email itu yang, profesional gitu. Jadi jangan email-email yang unyu gitu loh, kayak misalkan Ismi apa, Ismi cantik atau Ismi imut kayak gitu kan kayak nggak profesional ya. Kita juga jadi recruiter ngeliatnya kayak, "Duh kenapa ya kayak gini?" Gitu loh. Jadi pastikan emailnya ya, profesional, emailnya kayak, "Ini Amelia Adams," dia amelia.adams@hotmail.com. Jadi bisa dituliskan emailnya yang memang, ya nama kalian lah yang lebih profesional juga dilihatnya, kayak gitu. Terus, kalau memang ternyata punya, website sendiri kayak kalau teman-teman konten kreator atau sosial media itu kan punya portofolio ya, yang biasanya mereka, bisa ditaruh di WordPress atau di, website, nah itu bisa juga dicantumkan. Jadi, recruiter tuh bisa tahu nih portonya mereka tuh seperti apa. Itu untuk data pribadi. Oh ya, dan juga untuk, tanggal lahir dan tahunnya. Sebenarnya untuk usia itu sudah tidak boleh ada di, job requirement ya, tapi beberapa company tetap harus, tetap punya gitu, tetap punya untuk standarisasi, orang yang mau mereka hire gitu kan, itu mau mereka hire batas minimum atau maksimum usianya untuk posisi tersebut, kayak gitu. Jadi menurutku, tahun lahir dan tanggal itu masih cukup penting ditaruh di CV. Oke, lalu pengalaman bekerjaan. Di sini bisa dilihat contohnya di Amelia Adams, eee, cukup padat ya di sini isinya, dia cukup menjelaskan detail, tanggung jawabnya dia itu apa gitu. Kenapa sih pengalaman pekerjaan ini cukup penting kita harus menuliskan job, description kita tuh apa aja yang kita kerjain. Nah, karena antara si company satu dan company lain, let's say kita bilang social media manager, misalkan si company ini yang satu ngerjain ini nih, cuma ngerjain yang kayak lebih kepada branding atau kayak ngerjain, untuk konten-konten sosial media ini aja gitu, beberapa misalkan kayak hanya Instagram atau apa. Nah, ternyata di company si B itu lebih, ngerjain lebih ke website semuanya, branding di mana-mana kayak gitu. Nah, jadi kan ada strange-nya nih. Nah, si company yang mau hire pasti lebih ngelihat nih, oh, si B ini lebih banyak nih yang dikerjain dan sesuai dengan apa yang mau kita cari, kayak gitu. Jadi, itu bisa jadi strange kalian kan gitu, bisa jadi strange teman-teman untuk, bisa nih menjadi nilai plus dari recruiter, kayak gitu. Terus juga untuk pengalaman pekerjaan ini dituliskan paling atas itu adalah yang paling terakhir, terus ke bawah itu yang paling yang sorry, yang atas itu yang paling baru dan yang paling bawah itu yang paling akhir. Jadi dirunut yang paling atas, company yang saat ini, terus yang bawah yang sebelumnya, gitu. Dan untuk riwayat pendidikan, education, itu kalau untuk, yang lulusan SMA berarti nggak harus, nulis tuh dari SD, SMP, SMA kayak gitu. Jadi cukup aja, pendidikan terakhir. Terus kalau misalkan yang SMA mau, lanjut kuliah atau lagi lanjut kuliah, berarti ditulis gini, SMA-nya, lulusan SMA-nya dan, saat ini lagi lanjutin kuliah, kayak gitu. Jadi recruiter tahu, oh lagi lanjut kuliah nih, kayak gitu. Jadi ada, recruiter tuh bisa mempertimbangkan hal itu mungkin. Nah terus kalau yang lagi S1 terus melanjut S2 juga itu bisa dituliskan kayak gitu. Nah,
IPK juga penting menurutku dituliskan karena sebenarnya, beberapa perusahaan juga punya standarisasi ya dalam meng-hire kandidatnya minimum IPK itu berapa, kayak gitu. Jadi walaupun sebenarnya ada yang bilang mungkin IPK tinggi itu nggak ngejamin orang itu bisa kerja secara bagus atau enggak. Ya, aku nggak bisa bilang itu salah dan nggak bisa bilang benar sih, tapi yang pasti IPK itu akan mengantarkan kita ke job interview sih. That's why kenapa itu penting dituliskan juga IPK, terakhir kita itu berapa di education-nya. Oke, lalu pengalaman organisasi ini juga penting apalagi buat fresh graduate, ini bisa jadi strange point juga nih, kenapa pengalaman organisasi itu penting dituliskan. Terus skills di sini juga, hard skill, soft skill-nya itu dituliskan oleh si Emily Adams. Jadi, selain kan beberapa social media manager mungkin punya, skill-skill yang, nggak sama gitu, maksudnya antara si A dan si B gitu. Kalau si Amelia Adams ini cukup banyak nih skill-nya yang menjadi strength-nya dia sih, kayak gitu. Terus juga pengalaman pelatihan dan sertifikasi itu juga penting gitu. Jadi, eee, ternyata nggak hanya pengalaman pekerjaan aja, tapi dia punya beberapa skill atau beberapa, pengalaman pelatihan yang bisa mendongkrak dia gitu, maksudnya menjadi poin plusnya dia juga, kayak gitu. Terus awards juga penting, ini bisa dimasukin kalau emang ternyata ada punya awards di tempat sebelumnya. Kayak misalkan nih, sales sales tuh, suka kan ya dapat best achievement atau, kayak, apa, pendapatan sales terbaik kayak gitu. Itu perlu banget dicantumin, itu bakal jadi strength-nya dia gitu. Jadi kayak jadi recruiter ngelihat nih, oh dia di tempat sebelumnya dia selalu achieve, dia selalu bisa nih untuk, achieve target, naikin growth perusahaan kayak gitu, itu jadi nilai plus banget. Atau kalau di Vivere itu kita ada namanya VMSI, itu ada Vivere Award gitu. Jadi setiap tahun, ada yang namanya, karyawan tuh harus bikin kayak improvement kayak gitu. Jadi itu bisa juga jadi strength-nya mereka, bisa dimasukin juga ke award itu dimasukin ke CV mereka karena mungkin company lain bisa ngelihat, oh dia melakukan improvement nih di tempat sebelumnya kayak gitu. Oke, baik. Terus selanjutnya, apa aja sih yang nggak boleh dan boleh ada di CV? Yang pertama, buatlah maksimal 2 halaman. Nah, sebisa mungkin untuk CV ini, jangan yang panjang banget gitu. Jadi tunjukin aja poin-poin plus atau selling point-nya kalian tuh apa, kayak gitu. Mungkin yang udah punya pengalaman lebih banyak itu bisa maksimal itu 2 halaman gitu. Terus gunakan tata letak dan bentuk huruf yang jelas dan tidak terlalu banyak hiasan. Jadi yang aku lihat sekarang ini desain itu kan udah banyak banget ya di Canva, itu lihat kayak desain tuh bagus-bagus banget. Saking beberapa sering aku temuin sampai lupa nih, kaidah atau seharusnya tuh CV itu kan ya mudah untuk dibaca oleh recruiter. Jadi terkadang, menggunakan huruf-huruf yang nggak, kurang agak sulit gitu untuk dibaca, kayak gitu. Itu jangan sih, jadi sayang banget. Atau hiasan-hiasan yang terlalu gimana-gimana yang membuat kayak susah gitu recruiter ngebacanya. Jadi gunakan tulisan yang memang, enak buat dibaca dan tetap indah sih, menurutku gitu. Terus fokuslah pada tanggung jawab dan pencapaian. Tadi aku juga udah mention juga di slide sebelumnya, job tanggung jawab responsibility di perusahaan sebelumnya itu dituliskan secara detail, terus juga pencapaian-pencapaian karena itu akan menjadi strength point atau selling point diri kalian. Terus tempatkan pengalaman dan pendidikan dalam urutan kronologis terbalik, sedangkan pekerjaan dan prestasi dalam urutan terbaru. Tadi aku juga dijelasin di slide sebelumnya, terus juga periksakan apakah ada kesalahan dan minta orang lain untuk memeriksanya juga. Nah, ini penting nih. Jadi, karena kan kita kan mau ngelamar ke suatu perusahaan ya, pastikan, yang kita berikan itu adalah, memang CV yang terbaik gitu. Jangan sampai ada yang typo, kayak gitu. Jadi, teman-teman bisa nih, double check gitu ke temen yang lain gitu buat, sharing nih, kira-kira coba dong cek, CV gue udah bener belum ya? CV gue udah ada yang typo nggak? Atau kalau mau pakai bahasa Inggris, udah bener belum ya tulisan Inggrisnya gitu. Jadi double check kayak gitu ke temennya yang dirasa memang cukup detail dan memang bisa memberikan, ya kalau double check itu kan berarti, semakin apa ya, terlihat lah kalau misalkan ada kesalahan itu bisa semakin terlihat oleh yang lain gitu.
Oke, terus untuk don'ts, di sini, jangan buatlah terlalu panjang, tunjukkan selling point, terus jangan menggunakan alamat email atau nama sosial media yang terlihat tidak profesional. Ya tadi aku udah bahas ya di awal, jadi jangan pakai email-email yang memang nggak kurang profesional gitu. Jadi ya pastiin pakai nama kita aja lah gitu, bla bla bla, isbi.saida@hotmail.com misalkan gitu. Jadi jangan yang terlalu gimana-gimana atau macam-macam gitu. Terus jangan memasukkan informasi yang tidak relevan seperti hobi, makanan, minuman favorit, ras, dan lain-lain. To be honest, aku sejujurnya belum pernah sih ngeliat ada yang nulis makanan dan minuman favorit gitu. Tapi kalau hobi memang ada beberapa yang masih mencantumkan. Sebenarnya itu nggak begitu penting sih, tapi ya kalau menurutku sih nggak begitu penting. Terus ras juga dan suku itu udah nggak perlu sih dimasukin di CV kayak gitu. Terus jangan menyebutkan target gaji. Ini juga penting. Kalau di CV sih better ya, menurutku nggak perlu gitu dimasukin untuk, target gaji kita. Tapi kan kalau misalkan di job portal kayak, eee, Jobstreet atau, Karir.com itu kan suka dimasukin nih kita range, salary kita tuh di angka berapa sih, itu boleh sih. Tapi kalau di CV better menurutku nggak usah, kayak gitu. Terus jangan berbohong atau melebihkan kemampuan yang sebenarnya tidak dimiliki. Nah, ini sering terjadi, misalkan kayak menulis, kemampuan Excel-nya dari, 8 sampai 10 ya dia bikin 8 gitu. Sebenarnya enggak gitu, sebenarnya enggak, kemampuannya enggak sebanyak itu, enggak 8. Nah, ini sayang banget karena menurutku sebenarnya kalau, niatnya mau sampai dipanggil interview, ya percuma gitu, nanti kan ada skill test juga gitu, sayang gitu buang-buang waktu. Kalau memang dirasa, kurang masih gini, kalau misalkan dirasa, kita masih kurang nih, kita masih ada skill yang harus kita improve lagi. Caranya apa gitu? Buat apa sih berbohong kayak gitu loh. Karena buat CV ini kan buatlah CV kalian tuh jadi, versi terbaik dari kalian lah, jangan mengada-adakan yang tidak ada. Ini penting ya, perlu diingat gitu. Jadi percuma, hal itu akan buang-buang waktu juga gitu. Kalau misalkan kalian, nantinya berbohong nih, sebenarnya nggak bisa tapi bisa atau sebenarnya nggak ngerjain, tapi ditulis ngerjain gitu, karena akan sia-sia. Karena kan walaupun dipanggil interview, itu juga akan dites, kayak gitu. Nah, kalau memang dirasa masih kurang, skill-nya, ya berarti apa yang harus dilakuin gitu, ya develop diri, belajar lagi untuk ikut, webinar atau mungkin kalau Excel itu bisa belajar di, apa namanya, YouTube kayak gitu. Jadi bisa untuk, terus upgrade skill kalian kalau memang ternyata masih belum, capable nih di sini. Misalkan kayak, "Duh, gue ngerasa gak dipanggil-panggil nih sama recruiter, gue ngerasa ada yang kurang nih di gue," gitu. "Oh, ya udahlah, gue buat aja Excel-nya gue, excellent," gitu. Padahal sebenarnya enggak, gitu. Kalau memang dirasa itu, ya udah belajar gitu, belajar untuk terus upgrade skill, buat upgrade diri, kayak gitu sih. Jangan sampai mengada-ngada yang tidak ada, kayak gitu. Kalau sebenarnya nggak bisa, ya nggak bisa aja gitu. Maksudnya, jangan berbohong gitu sih menurutku. Jadi, belajar untuk jujur sama diri sendiri dan jadikan CV kalian tuh ya versi terbaik diri diri kalian sih, jangan sampai berbohong, gitu. Karena ya percuma sih sebenarnya, karena nanti waktu interview pun akan dites juga, kayak gitu. Oke, selanjutnya, how to input your self identity in your CV. Nah, gimana sih caranya? Pertama, teman-teman bisa nih buat checklist. Siapa sih saya dan apa sih yang saya cari, kayak gitu. Nah, bisa mungkin nulis dulu nih di kertas gitu, saya ini lulusan kalau aku ya, lulusan psikologi PKI. Terus saya tuh mau cari apa sih gitu loh, aku tuh mau untuk apa sih, posisi apa sih, kayak gitu, mau gimana sih ke depannya aku tuh, kayak gitu. Nah, itu bisa dibuat, pengen, lebih pekerjaan kayak gimana yang aku cari. Nah, terus lagi kualitas dan skill apa sih yang saya miliki dan akan membuat saya sukses dalam posisi ini. Nah, itu dirunut tuh, skill yang aku punya tuh apa, hard skill-ku apa, soft skill-ku apa, yang bisa membuat aku tuh, yakin gitu, untuk aku tuh bisa sukses di posisi yang aku tuju, kayak gitu. Nah, dari sini kan juga company itu bisa ngeliat nih kalau misalkan emang, skill kalian misalkan, kalau di recruiter, aku masih ada alat tes psikologi ya, jadi misalkan kita bisa nih conduct psikotest dan lain-lain. Nah, itu kan menjadi
strange ya. Jadi dirasa kalau misalkan ada di company lain yang lihat, oh oh dia sama nih sama kita, dia bisa, dia pernah untuk conduct psikotes juga, dia tahu nih caranya, conduct psikotes ini gitu. Jadi, eee, company juga ngelihat gitu, kalau apa yang skill yang dia punya tuh align atau sama apa yang dicari, kayak gitu. Terus buat juga apa sih ambisi saya dan apa pandangan saya tentang personal development saya di posisi ini. Jadi, eee, ketika kalian ngelamar di company atau di suatu posisi, kalian pasti nggak hanya cuma pengen kerja kan, pengen untuk, bisa, berkembang di tempat itu, pengen untuk kayak dapat, apa ya, dapat dapat pembelajaran banyak lah di posisi tersebut, kayak gitu. Jadi, pastikan ya, apakah sesuai gitu, ambisi ambisi saya tuh apa ya, gitu. Ambisi saya tuh saya pengen mencapai ini nih, kalau misalkan, aku pengen kayak nggak hanya cuma di rekruter aja, aku bisa belajar, hal lain juga, atau aku nggak hanya cuman kayak sourcing aja, aku pengen, aku ngerasa di Vivere ini aku bisa explore lebih banyak nih, Vivere itu bisa bantu aku buat aku belajar terus mengembangkan diri aku, kayak gitu. Jadi itu, eee, misalnya kayak aku punya rencana nih next step aku tuh, aku pengen kayak waktu itu aku pengen ikut CHRP dan di tempat ini aku yakin nih aku punya, kesempatan untuk aku bisa buat punya waktu untuk belajar kayak memberikan kesempatan kayak gitu sih buat juga personal development, kalian saat ini gitu, seperti itu. Jadi kayak setelah itu kalian bisa bikin nih personal statement dari, siapa sih, kamu mungkin sebutin lulusan, psikologi AI, aku misalkan psikologi AI, terus saat ini sebagai, HR recruitment yang mempunyai pengalaman bla 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 bla, kayak gitu, itu bisa dituliskan. Kayak gitu, terus, punya apa, next step itu mau apa, ambisi aku tuh ikut, ngelamar di sini tuh apa, itu bisa menjadi personal statement dan tunjukinlah juga, skill-skill kalian di situ, karena di situ, bisa jadi, apa ya, yang dilihat juga gitu loh sama rekruter, gitu. Nah, ini salah satu contoh dari, personal statement. Nah, ini salah satu contoh personal statement untuk fresh graduate gitu. Nah, kenapa sih, aku bilang, ini salah satu personal statement yang cukup bagus karena, dalam, profile atau personal statement di CV ini, kandidat itu menjelaskan gitu, dengan jelas apa sih yang dia miliki, terus bagaimana sih ia mendapatkan, hal itu dan dia juga mengerti pekerjaan dan jenis perusahaan yang dia mau cari gitu, dan juga gimana sih dia melihat perkembangan dirinya. Di sini kan dia dia ada statement-nya, "Looking for a challenging internship with an e-commerce company to expand my current knowledge in online marketing," gitu. Dia tahu nih tujuannya dia, dia pengen, gimana gitu. Nah, that's why aku bilang ini bagus gitu untuk kalian, personal statement kalian ya. Di sini juga dia jelasin, as a captain of the school soccer team, always provide to have strong leadership skill. Nah ini jadi poin sih sebenarnya untuk fresh graduate gitu, karena dia udah punya nih, dia punya poin leadership-nya, dia berarti udah bisa nih untuk decision making, untuk problem solving kayak gitu. Jadi ada nilai plusnya. Oke, terus lanjutnya. Oke, nah ini untuk yang sudah punya pengalaman itu sales consultant. Nah, di sini aku bilang kenapa ini bagus, karena kandidat ini menunjukkan nih, selain dia menjelaskan, oke, halo? Sorry Kak, kayaknya oh nggak, oke oke, lanjut Kak. Sip. Kandidat ini tuh menjelaskan bahwa, selain dia punya selling, apa ya, dia punya keterampilan, buat selling-nya dia, keterampilan dalam dirinya dia juga, menunjukkan achievement-nya dia nih, selama di company sebelumnya, kayak gitu. Dia cerita juga, "I have been able to grow sales from existing customer with 35%, kayak gitu. Dia menunjukkan nih, jadi, eee, itu akan dilihat gitu, akan memicu, para recruiter yang ngelihat gitu, oh dia bisa nih achieve target, dia oh giat banget nih orang nih achievement orientasinya juga tinggi nih kayaknya nih, kayak gitu. Jadi bisa jadi nilai plus gitu loh, diri kalian yang dilihat oleh rekrutmen. Oke, BTW azan mau dilanjut? Fir? Boleh
stop dulu kali ya Kak sampai azannya. Oke, boleh. Aku stop dulu ya. Ya. Suara hujannya kedengeran banget. Oke, aku lanjut ya. Oke, nah tadi aku sampai mana ya? Nah, tadi kenapa ini bagus ya? Karena dia menunjukkan apa kemampuannya dia dalam selling juga, terus juga achievement-nya dia, terus dia juga menunjukkan nih ambisinya dia tuh dia punya ambisi untuk dia akan internasional lah gitu, akan go international, work on international oriented project gitu. Jadi yang bersangkutan ini punya ambisi yang cukup besar gitu, punya kemauan, maksudnya punya sesuatu hal yang mau dia reach gitu loh. Nah, ini menurutku bagus sih gitu. Jadi kita bisa tahu juga ambisi dia gimana, berarti emang motivasinya pun juga cukup tinggi gitu. Oke. Oke, sorry. Nah, gimana sih membuat CV yang baik untuk fresh graduate? Nah, yang pertama itu adalah identifikasi kualitas diri kamu yang paling mengesankan. Nah, seperti yang tadi aku udah mention di awal, menulis CV itu kan pada dasarnya adalah tentang gimana kita menyusun promosi diri kita atau branding diri kita gitu. Oleh karena itu, hal pertama yang dilakukan ya cari tahu terlebih dahulu selling point diri kita tuh apa gitu. Nah, yang tadi aku bilang mungkin bisa juga checklist kira-kira strength kita tuh apa sih
kayak gitu. Nah, terus tuliskan skill yang kamu miliki, hard skill dan soft skill. Nah, ini juga bisa tulis dulu nih kira-kira skill-nya tuh yang sering tuh apa ya, hard skill aku ya. Mungkin kalau hard skill tuh kayak kemampuan Excel kayak gitu bisa dimasuk Microsoft Office, itu bisa dimasukkan ke hard skill. Nah, kalau soft skill kayak kemampuan komunikasi yang baik. Nah, komunikasi yang baik nih juga ada nih, ada apa runtutan lagi nih, apa aja contohnya kayak kemampuan negosiasi, kemampuan persuasi kayak gitu. Nah, terus juga tuliskan personal statement kamu yang tadi ya, yang aku contohkan di slide sebelumnya, kayak sebagian CV itu kan dimulai dengan mencantumkan pekerjaan terbaru, tapi teman-teman tuh juga bisa nulis nih di atasnya. Jadi apa recruiter tuh bisa ngeliat nih highlight-nya tuh apa sih si kandidat tersebut kayak gitu dengan dari personal statement yang kamu buat. Terus tuliskan pengalaman organisasi dan kepanitiaan. Buat fresh graduate ini menurutku penting banget ya. Jadi kayak bisa dibilang menurutku gimana caranya kalian tuh treat your organization experience tuh like job gitu loh. Jadi karena menurutku sebenarnya uh, pengalaman organisasi atau kepanitiaan itu sebenarnya itu kan juga tiap kayak BEM lah, let's say kita ngomong BEM, itu kan punya goal setting ya, selama 1 tahun tuh mau bikin apa, rencananya tuh proker-proker apa sih yang mau dikerjain gitu. Jadi udah punya nih goal setting-nya tuh apa. Nah, terus kalian tuh bisa dari pengalaman organisasi ini kan kalian juga belajar gimana caranya untuk koordinasi dengan tim, terus juga di tengah keadaan kalian mau reach goal kalian atau kayak mau capai nih misalkan acara pensi lah gitu. Itu kan pasti ada pressure ya sebelum pensi itu terjadi berlangsung gitu. Misalkan kayak kekurangan budget atau apa, akhirnya kalian punya rembuk nih dengan tim untuk problem solving-nya gimana, atau yang ketua tuh punya dia bisa untuk decision making-nya kayak gitu sih. Jadi menurutku ini penting banget kalau emang punya pengalaman organisasi itu dimasukin ke CV kalian karena itu akan menjadi nilai plus kalian sih gitu. Karena kalau misalkan ya ditemukan ada 2 kandidat sama-sama lulusan teks lah. Biasanya kita bilang teks terus sama-sama punya brevet, IPK sama kayak gitu. Dari sama-sama universitas bagus gitu ya. Universitas terbaik. Nah, apa yang menjadi poin si A dan B? Misalkan si B ini punya pengalaman organisasi gitu. Dan aku sih kalau aku akan lebih milih si B. Kenapa? Karena dia juga ngejelasin pengalaman organisasi dia gitu ya. Dia bisa tahu nih caranya gimana untuk berkoordinasi dengan tim. Udah tau lah jalur komunikasi itu seperti apa. Jadi akan lebih mudah nantinya yang bersangkutan untuk bisa mengikuti budaya kerja itu seperti apa. Kayak gitu sih harapannya. Oke. Oke, dari aku cukup. Thank you untuk waktunya. Ini untuk nomor handphone dan linkin aku, Instagram, dan juga kalau misalkan ada yang mau materinya boleh nanti email ke aku aja, nanti aku share untuk materinya. Oke, terima kasih banyak ya untuk waktunya. Maaf nih kalau kecepatan ngomong. Oke, makasih banget Kak Ismi. Ini banyak banget insight dari slide-nya. Oke nih, teman-teman, sekarang kita udah sampai ke session question and answer. Kalau misalkan mau nanya, boleh banget langsung drop di chat box-nya atau untuk unmute langsung, ngobrol langsung sama Kak Ismi juga boleh. Tadi udah ada pertanyaan nih Kak dari, sebentar, Kak Zulyadain. Apakah surat referensi perlu dimasukkan ke dalam CV? Boleh langsung dijawab Kak Ismi. Oke, aku lagi cek. Ini, apakah surat referensi perlu dimasukkan ke dalam CV? Oke, surat referensi itu contohnya kayak paklaring atau gimana ya maksudnya ya? Boleh Kak Zul kalau misalkan mau langsung unmute buat menjelaskan surat referensi yang kayak gimana ya Kak? Oke, kalau mungkin kalau yang dimaksud paklaring ya atau surat referensi dari kampus. Oke, lanjut Kak. Halo? Oke, suaraku agak putus-putus ya. Enggak kok.
Halo? Lanjut aja, Kak. Halo? 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 Putus ya? Oke. Halo, Syafira? Suaraku udah jelas belum ya? Udah, aku jelas, Kak. Oke. Mungkin aku join di sini deh. Halo, teman-teman. Oke. Suaraku jelas nggak ya? Halo? Halo? Halo. Bergema, Kak. Jelas nih. Bergema, Kak. Halo. Halo? Mohon maaf ya Halo. teman-teman atas kesalahan teknis sedikit. Ada kesalahan teknis sedikit. Halo, Jelas teman-teman. nggak ya sekarang? Jelas, Kak. Udah jelas, Kak? Udah jelas, Kak. Udah jelas ya? Oke. Oke, aku jawab ya tadi soal preferensi. Udah belum? Oke. Udah Kak Ismi, boleh silahkan bisa dijawab aja. Oke, sip. Nah, kalau aku, oke. Nah, kalau menurutku kalau misalkan surat referensi itu, kalau di sini menurutku enggak ya. Karena kan itu bisa dilakukan di mungkin di attach di folder yang lain atau file yang lain gitu sih. Gitu sih. Kalau di CV maksudnya dalam artian CV di lembarannya itu kan, kalau di sini nggak usah sih. Apalagi kalau misalnya kayak Pak Klarin kayak gitu, itu bisa dari nanti ketika memang sudah diproses gitu. Jelas nggak ya suaranya? Jelas Kak Ismi? Oke. Jelas kok. Jelas ya. Oke. Terus aku jawab lagi ya. Kalau untuk portofolio, yang bagus itu yang kayak gimana ya, Kak? Portofolio, kalau misalkan portofolio di sini mungkin kayak buat interior design gitu ya. Atau gimana ya? Itu masih putus-putus nggak sih? Soalnya di aku agak bergema nih, sorry. Di aku jelas sih Kak Ismi. Oh jelas ya, oke. Baik. Nah, oke, aku jelasin portofolio. Nah, itu kalian bisa sih masukin sedikit tentang CV kalian dan itu beberapa portofolio yang memang mendukung ya. Kayak kalau teman-teman tuh mungkin bisa masukin hasil konten-konten yang pernah dibuat, terus engagement-nya juga ditulisin juga atau SEO-nya ya, itu juga bisa ditampilkan juga di portofolio kalian. Gitu. Oke. Halo, suara aku jelas nggak ya? Ada lagi pertanyaan dari Wisnu. Halo, Kak Ismi, thank you banget Kak untuk insightful banget. BTW aku nih Kak, gimana sih Kak pandangan HR terhadap orang-orang pelamar yang apply ke dua posisi di perusahaan yang sama? Oke, untuk ini sih sebenarnya nggak ada masalah sih menurutku gitu. Jadi ada juga
apapun tuh bisa ngelamar kayak gitu. Nah, menurutku sih nggak masalah gini kalau dirasa ternyata menurutku kayak gitu. Sebenarnya sih kalau aku nggak ada permasalahan sih kalau untuk itu, kalau buat aku ya, gitu. Jadi, kalau ternyata memang itu merupakan peluang ya why not sih, kayak gitu. Terus, dari Alfisya Akbar ya, berbeda dari materi. Bagaimana sopan santun yang baik dalam meng-email seorang HR agar email yang kita kirimkan dilirik oleh HR? Lalu apakah yang sebaiknya kita isi dalam email field isian tersebut? Oke. Thank you Alfisya untuk pertanyaannya. Tadi aku sempat mention di awal ya tentang cover letter atau yang bisa kalian tulis di body email. Nah, yang bagus seperti apa? Beberapa contohnya tuh banyak banget sebenarnya di Google ya. Nah, tapi kalau menurut aku kalian Alfi bisa tunjukin nih motivasi Alfi tuh melamar ke sini tuh untuk apa kayak gitu. Jadi pertama perkenalkan diri dulu, lulusan apa, terus skill yang dipunya apa, terus mau ngelamar posisi apa kayak gitu. Terus motiv uh, sorry, jadi bisa ditulis kayak personal statement kamu tuh. Kamu bisa nulis, misalkan, saya mempunyai motivasi kerja yang tinggi, saya mampu bekerja dalam tim maupun individu, terus juga saya bisa nih, tunjukin aja skill yang dipunya tuh apa, kayak gitu. Jadi itu sih buat selling point kamu dan juga motivasi ngelamar tuh apa, kayak gitu. Itu sih yang baik menurutku. Jadi jangan sampai di body email tuh kosong, kayak gitu. Kalau untuk contohnya ada beberapa di Google, tapi kalian Alfi mungkin bisa bikin sendiri sih versi Alfi yang sesuai dengan skill yang Alfi punya, motivasinya Alfi apa, dan juga pengenalan diri Alfi itu apa, kayak gitu dijelasin. Kayak gitu. Oke, terus ada lagi pertanyaan dari Lita Mutiasari. Halo Kak, untuk professional experience, apakah lebih baik disebutkan detail job list-nya? Mungkin bisa diberikan contoh untuk sales consultant, job list yang dilampirkan yang baik seperti apa ya Kak? Nah, menurutku penting sih. Tadi udah dibahas juga ya. Karena kalau misalkan nggak ditulis tuh kayak nggak tahu nih recruiter nih yang bersangkutan tuh apa aja sih yang dikerjain. Sebenarnya kan ya bisa sih kita nantinya recruiter nelfon, tapi ini kan kita mau gimana caranya biar CV kita itu baik gitu di mata rekrutmen. Jadi ya nggak ada salahnya untuk dijelasin job desk kalian tuh apa aja yang dikerjain. Nah, kalau untuk contoh untuk sales consultant, misalkan sales consultant mungkin kayak sales di toko ya. Mungkin aku kasih contohnya kayak menghandle customer yang walk in ke store, terus juga menghandle komplain customer untuk kalau misalkan ada barang diantar kayak gitu kan, itu juga masih bagian sales consultant untuk handle itu kayak gitu sih contohnya. Tapi sesuai lagi sih sama apa yang kamu kerjain sih, karena tiap company kan beda-beda ya untuk job desk-nya kayak gitu. Terus Maaf Kak Ismi, ya kayaknya ada banyak yang bilang kalau tidak ada suaranya. oke, ini masih belum ya? Halo? Oh iya, di aku sih ada. Ada suara aku nggak sih? Maaf teman-teman. Kenapa ya? Suara aku ada nggak, Syafira? Iya. Di aku ada Kak. Suara Kak Ismi ada. Suara Kak Ismi ada, suara Safira terlambat. Mohon maaf ya Kak Ismi dan teman-teman. Oke, it's okay. Mohon maaf ya teman-teman, sebentar. Halo, selamat malam teman-teman. Suara aku ada nggak? Kedengeran kok, Kak. Oke,
Oke. Suaraku katanya ada sih. Kedengeran ya? Oke. Oke, lanjut Kak. Terima kasih. Mohon maaf Kak. Sampai mana ya? Sorry. Tadi sampai mana ya? Yang belum kejawab. Mungkin ada yang nanti. Dari Alfi Syah Akbar, sudah belum ya Kak? Yang ada pertanyaan namun sedikit berbeda dari materi CV yang diberikan. Bagaimana sopan santun yang baik dalam mengemail mana tuh? Oh, mengemail seorang HR agar email yang kita kirim dilirik oleh HR tersebut. Itu sudah belum Kak? Oke. Dia nggak kejawab ya? Nggak kedengeran ya? Oke, baik. Aku jawab lagi ya untuk Alfi. Oke. Nah, gini, tadi aku udah sempat mention di slide aku juga kalau misalkan ini tuh penting ya untuk menuliskan di body email. Nah, apa aja sih yang perlu ditulisin? Pertama, kamu bisa kenalin diri kamu dulu, lulusannya apa, kayak gitu. Terus apa posisi yang mau dilamar gitu secara jelas, posisi yang dilamar tuh apa. Terus kamu bisa nih masukin mungkin punya pengalaman apa, itu sedikit bisa dijelasin. Terus bisa juga jelasin tentang skill kamu tuh apa yang kamu punya gitu. Itu untuk selling kalian ya, itu apa. Kayak gitu. Putus-putus lagi. Oke, enggak ya. Aku lanjut ya. Mungkin ya tadi Ya Kak, sampai boleh silakan. ya, oke. Mungkin nanti kasih tahu ya kalau misalkan putus-putus lagi. Soalnya tadi ada beberapa yang putus-putus. Oke. Nah, Alfi ya ditulisin apa motivasinya Alfi ngelamar di sini. Jadi recruiter tahu motivasinya mau apa, kenapa ngelamar kayak gitu. Jadi bisa dijelasin. Terus contoh isiannya mungkin kamu bisa bikin checklist sih. Sebenarnya sih di beberapa contoh di Google ada, tapi better kalau menurutku ya buat aja sendiri sesuai dengan apa yang Alfi punya kayak gitu. Oke, terus tadi Lita ini udah aku jawab, kedengeran nggak ya tadi pas Lita? Safira? Tadi aku udah share yang Lita Mutiasari, kedengeran nggak ya? Halo, aku ada suaranya nggak ya? Sudah Kak, di aku sih terdengar Kak. Oke. Terima kasih Kak. Oke, kayaknya nggak ada lagi pertanyaannya. Masih putus-putus ya teman-teman ya. Sama, gimana? Oke, udah pertanyaannya udah nggak ada lagi sih. Halo, aku ada suaranya nggak ya? Halo? Sorry, halo? Ada kata tapi putus-putus, oke. Ini aku nggak tahu nih, kedengeran ya? Ini gimana sih? Iya Kak, mohon maaf ya Kak, sebentar. Jadi mungkin sepertinya ada beberapa yang terdengar, ada yang putus-putus Kak. Oh gitu, oke, oke, nggak apa-apa. Iya. Mungkin teman-teman yang putus-putus, sorry banget nih ya. Ada lagi mungkin yang mau ditanya? Soalnya kalau di chatbox sih udah aku jawab sih tadi beberapa. Ada lagi mungkin yang mau nanya, mungkin bisa di-unmute aja. Ya udah, kalau misalkan gak ada yang nanya, belum ada yang nanya lagi, aku nanya ya Kak, boleh gak?
Tapi mungkin aku nggak terlalu mengenai CV sih, Kak. Cuman aku penasaran aja kalau misalkan saat interview gitu, kita tuh menyebutkan SWOT kita tuh saat perkenalan diri atau nanti aja setelah ditanya SWOT-nya? Baiknya tuh saat kapan sih, Kak? Oke. Sebenarnya nanti kalau untuk SWOT-nya itu pastinya akan ditanya sih sama recruiter gitu. Tapi better sih kamu sebutin strength-nya dulu aja sih gitu. Jadi jelasin strength point kamu tuh apa, kembali lagi motivasinya, mau cari peluang apa sih di sini untuk ngelamar, terus kayak gitu sih. Nanti kalau misalkan biasanya di terakhir pasti ditanya kekurangannya apa, kayak gitu. Menurutku seperti itu. Di awal ya kita opening dengan branding diri kita sih. Oke. Thank you Kak Ismi jawabannya. Ya, sama-sama. Mungkin aku coba lagi cek ada pertanyaan di G-Form dulu ya, Kak. Oh, boleh. Halo, aku ada suaranya ada nggak ya aku? Safira ada. Aku udah ada ya? Aku udah ada ya, Kak? Yeay. Udah lancar? Aduh, maaf banget ya teman-teman. Ya, it's okay. Kayaknya Zoom-nya error. Karena di aku Kak Ismi lancar sih. Oke, lanjut ya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Boleh langsung di unmute aja ngobrol sama Kak Ismi. Kalau nggak ada pertanyaan, aku bakal bacain pertanyaan dari G-Form dari teman-teman ya. Halo Kak, aku mau nanya. Oh ya, oke. Ada pertanyaan. Suara aku jelas kan ya? Soalnya di sini sih your connection is unstable. Jelas kok, Kak. Jelas. Oke, jelas. Halo Kak Ismi, halo Kak Apiari. Oke, jadi aku Lita. Kebetulan aku bekerja di salah satu perusahaan di Indonesia di bagian marketingnya. Aku mau nanya untuk di CV sendiri, untuk professional experience itu sebenarnya penting nggak sih kalau kita tampilin detail-detail job desk kita sendiri gitu. Terus menurut Kak Ismi sendiri, kalau misalkan di bidang sales itu job desk yang paling baik itu kayak gimana sih yang di detailsnya itu? Kayak gitu Kak. Mungkin bisa kasih insight-nya Kak. Thank you. Terima kasih ya Lita buat pertanyaannya. Oke, aku bantu jawab. Tadi yang pertama, baiknya gimana ya nulis di job desk itu ya. Nah, kalau job desk itu kenapa harus dijelasin secara detail? Karena gini, antara satu posisi di perusahaan A dan perusahaan B itu kan berbeda ya. Maksudnya sama nih, sama-sama sales consultant, atau aku nyebut mungkin di recruiter ya, sama-sama di rekrutmen, tapi untuk bobot pekerjaan itu berbeda kayak gitu antara si company A dan company B gitu. Nah, kenapa penting nih job desk itu dimasukin ke CV kita? Karena misalkan aku bilang misalkan contohnya aku di perusahaanku di sini kita punya beberapa posisi kayak misalkan lebih ke maintain database kandidat, terus kita juga buat weekly, monthly, kayak gitu. Terus kita ada untuk review psikogram dan lain-lain. Maksudnya kayak bantu psikolog kita untuk review walaupun masih by review psikolog kita kayak gitu. Dan lain-lain lah gitu untuk posisinya. Atau kayak kita conduct psikotes, beberapa alat tes yang kita punya gitu. Nah, sedangkan di company lain mungkin ya hanya mungkin recruiter sourcing aja, atau ada beberapa yang nggak terlalu detail gitu pekerjaannya atau bobotnya nggak sebanyak di tempat aku kayak gitu misalkan ya, ini contohnya ya. Nah, dari situ bisa nih company lain nih yang mau coba hire, misalnya mau coba hire aku, bisa lihat oh dia misalkan nih pengen juga nih cari yang
punya pengalaman yang sama dan misalkan handle conduct psikotes beberapa alat tes yang aku sebutin misalnya. Nah, itu bisa jadi strength point diri aku nih di mata si recruiter company lain yang aku lamar kayak gitu, bahwa sama-sama posisinya rekrutmen, tapi si A ini dia punya job desk yang memang yang akan dikerjakan di tempat kita kayak gitu. Jadi itu akan jadi strength point kita ketika ngelamar di perusahaan desk. So, itu penting banget job desk itu dirunut secara detail kayak gitu, karena sama-sama posisinya, tapi bobotnya itu pasti tiap company beda-beda kayak gitu. Bisa jadi mungkin di company tersebutnya belum pernah, tapi kita udah pernah ngerjain, atau si company ini mau nih, misalkan ya rekrutmen itu kan ada beberapa ada yang rekrutmen juga ngerjain buat employee branding misalkan ya contohnya. Nah, di company yang kita lamar ini ternyata mau juga mau jalanin employee branding ini. Jadi itu akan jadi nilai plus si A ini nih buat di hire oleh company tersebut kayak gitu. Udah kejawab belum ya, Lita? Udah kok Kak, thank you ya. Iya, sama-sama. Makasih Kak Lita atas pertanyaannya. Apakah ada lagi? Oke, aku bacain pertanyaan dari Jivom aja ya Kak. Di sini ada yang nanya Kak, apakah CV yang kita buat harus sesuai dengan lamaran yang kita ajukan? Misalnya saat ini melamar bidang marketing, lalu kita sesuaikan, kemudian kalau ingin bagian admin, lalu disesuaikan lagi, atau bisa hanya dengan satu CV melamar untuk berbagai pekerjaan? Oke. Untuk CV, misalkan kalau marketingnya apa dulu nih? Gitu. Kalau misalkan kalau kayak konten kreator atau marketing kan luas ya, contohnya ya. Mungkin itu sih sebenarnya dari satu CV kalian tuh bisa buat kayak ya poin-poin plus kalian sih, dan harapannya yang kalian lamar pun juga memang teman-teman lamar pun emang sesuai nih dengan skill yang teman-teman punya gitu. Jadi jangan mungkin kalau menurutku better dilihat dulu nih posisi tersebut tuh apakah sesuai dengan skill yang kita punya, dan emang maksudnya bukan ini aja ya, maksudnya kayak kan beberapa any major gitu ya, bisa cross gitu, siapapun bisa ngelamar. Nah, tapi dilihat juga gitu skill yang kita punya tuh sesuai nggak sih sama posisi yang akan kita lamar gitu. Makanya tadi bisa juga teman-teman bikin checklist yang aku bilang itu. Jadi tahu nih, jadi ya harapannya sih jangan asal ngelamar juga gitu. Kalau misalnya ternyata cross banget kan sayang banget gitu. Jadi buatlah CV ya kalau misalkan posisi admin dan marketing, kira-kira CV-nya kayak gimana ya? Ya ditunjukin aja. Kalau admin berarti kan lebih ke Excel. Terus di poin plusnya mungkin kalau marketing ditambahin lagi mungkin soft skill-nya, ditulisin bahwa punya komunikasi yang cukup baik kayak gitu sih. Mungkin bisa juga. Tapi menurutku sebenarnya satu CV bisa sih buat ngelamar kedua posisi gitu. Berarti balik lagi disesuaikan sama posisi yang kita lamar ya Kak? Oke, ada pertanyaan nih Kak dari Kak Yuda Satya. Nambahin pertanyaan Kak, dari deskripsi yang jelas di CV dan experience yang kita miliki, boleh minta tips dan trik dong untuk nego salary untuk perusahaan yang akan kita tuju, antara salary yang ditawarkan dan presentasi nilai salary yang kita bisa nego gitu sih Kak. Dalam hal ini udah punya experience yang lumayan sekitar 3-5 tahun years. Terima kasih. Boleh Kak Ismi untuk dijawab. Mungkin aku baca ulang lagi. Oh ya, boleh. Teman-teman yang punya pertanyaan boleh langsung di drop di chat box atau langsung unmute aja ya. Terima kasih. Oke. Salary ya. Ini sebenarnya sih idealnya katanya sih ya itu 20% sih untuk kenaikan gitu, 10-20%. Tapi baiknya sih mungkin kalian bisa lihat juga sih dari kalau di jobs itu kan ada suka tuh apakah sesuai nggak nih expected salary-nya sama kita gitu, above atau around gitu kan suka ada tuh dengan di jobs itu suka ada tulisannya ya kelihatan gitu. Nah baiknya meskipun experience kita udah banyak ya Kak, ini
karena ini soal gaji sih. Jadi kalau menurutku pasti kan setiap company itu punya range ya, punya range yang menyesuaikan dengan nggak mungkin lah kalau misalkan pengalaman udah 3-5 tahun tapi di offer dengan gaji yang fresh graduate, itu jarang banget dah, bahkan hal ini nggak terjadi lah, jangan sampai. Nah itu better sih ya sebenarnya sih ya 10-20% sih katanya sih ya ini, tapi itu kembali lagi karena company itu kan punya range salary dan biasanya juga kita akan memberikan base deal sih ke kandidat memang yang dirasa itu udah angka yang terbaik yang ditawarkan, melihat juga dari pengalaman-pengalaman yang dia punya gitu. Kira-kira Mas Yuda kejawab nggak ya pertanyaannya? Ini soalnya kalau masalah salary agak gimana gitu sih. Kejawab nggak ya? Terjawab kata Kak Yuda. Terima kasih Kak Yuda. Ada lagi dari lucu nih, KN ya aku jawabnya. Oh, Kania. Oke. Halo Kak Ismi, aku izin bertanya. Konten CV untuk kita yang udah punya setahun pengalaman kerja itu lebih baik memasukkan pengalaman organisasi semasa kuliah atau enggak ya? Karena untuk pengalaman setelah kuliah sendiri biasanya masih sedikit. Terima kasih Kak. Kalau untuk yang udah punya pengalaman, better sih masukin ya lebih dikuatin di pengalaman pekerjaannya sih gitu. Tadi aku sempat ngomong masalah pengalaman organisasi itu bisa buat fresh graduate itu karena dia bisa mendukung mereka sih untuk dilihat oleh recruiter. Tapi kalau emang udah punya pengalaman kerja, better dimasukin dikuatin aja sih pengalaman kerjanya atau job desk-nya didetailkan lagi kayak gitu. Oke, apakah terjawab kan ya? Oke, apakah ada lagi? Oke, aku bacain yang dari GFOM ya. Ada yang nanya nih Kak, apakah ada waktu-waktu yang baik atau khusus untuk mengirimkan CV? Sama apakah CV yang dikirimkan pada waktu malam hari itu tetap baik atau tidak baik? Waktu yang terbaik sih sebenarnya menurutku sama aja ya. Semua waktu baik sih. Maksudnya kalau emang kadang kan kalau emang lagi kerja baru bisa nih, kalau emang mau punya pengalaman ya baru bisa kirim CV di after office hour kayak gitu. Menurutku sih nggak begitu masalah. Tapi baiknya sih sebenarnya maksudku better ya jangan terlalu malam sih gitu, karena menghindari adanya kesalahan, takutnya udah terlalu malam jadi kayak kurang fokus gitu. Better ya maksimal di jam 7 sih gitu sih. Itu aja sih buat menghindari adanya kesalahan-kesalahan, karena biasanya kalau malam kan suka ada hilang fokus gitu ya atau kecapean atau gimana. Better ya paginya kayak gitu. Kayak gitu sih. Tapi sebenarnya kalau untuk waktu yang benar-benar baik itu sih sebenarnya nggak ada sih kalau menurutku, nggak terlalu ini banget. Tapi kalau saranku ya kondisi yang ya jam 7 itu masih baik sih. Oke, berarti sebenarnya baiknya mungkin di pagi hari atau siang hari gitu ya Kak? Iya sih better gitu. Atau kalau office lagi kerja atau masih lagi bekerja bisa habis maghrib kayak gitu sih, jam 7. Oke, aku ada pertanyaan nih Kak buat Kak Ismi. Jadi kan kayak CV itu kan istilahnya kayak screening buat orang-orang yang mau masuk kerja kan Kak. Katanya seorang HR itu akan membaca CV kita itu paling lama itu 3 menit gitu Kak. Bagian apa sih yang pertama kali dilihat oleh HR? Apa tentang branding diri kita atau profile kita Kak? Atau mereka langsung directly ke bagian work experience-nya gitu Kak? Karena kan cuman sebentar doang kan, karena mungkin kan banyak banget orang yang akan mendaftar pekerjaan kan, jadi yang diselect juga banyak gitu. Menurut kakak apa sih bagian pertama awal apa sih yang dilirik sama HR itu dalam CV kita? Terima kasih Kak. Thank you Vira. Kalau menurutku sih yang paling pertama itu work experience ya. Itu yang dilihat company-nya, terus juga detail job desk-nya dia gitu. Terus IPK itu, apalagi kalau misalkan kita punya standar dari company harus minimum hire itu di IPK berapa kayak gitu.
Itu sih yang paling penting sih, job experience. Dan juga aku tuh suka banget loh kayak kalau misalkan bacain personal statement kandidat-kandidat gitu yang paling ya entah di teratas atau samping, itu juga hal, maksudnya beberapa kata, tapi kalau misalkan dikemas dengan baik itu bisa jadi selling point sih kayak gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman di sini belum masukkan itu bisa dimasukin, jadi bisa dilihat, kalian bisa nge-highlight diri kalian sih gitu. Oke, terima kasih Kak. Di sini ada juga pertanyaan nih Kak tentang peletakan foto atau potret diri di dalam sebuah CV tuh bagusnya yang kayak gimana ya Kak? Oke, Apakah the more formal itu lebih berpengaruh kah, atau yang kayak gimana yang sebenarnya standar untuk CV orang-orang masuk itu kayak gimana? Oke, sekarang kayaknya aku lihat foto udah jarang banget, walaupun ya masih ya 50-50 lah, masih banyak ada juga gitu, maksudnya yang pakai foto pas foto gitu ya, tapi ada juga yang lebih ke profesional fotonya tapi nggak pas foto. Tapi sebenarnya menurutku baik juga sih kalau misalkan yang lebih luas gitu loh fotonya, yang tapi tetap nggak yang selfie gimana gitu ya, tapi tetap harus yang profesional lah, tapi lebih casual gitu loh fotonya, nggak yang harus pas foto sih kalau menurutku. Tapi sebenarnya kembali lagi tergantung mau ngelamarnya kemana sih. Itu mungkin kalau lebih kepada instansi, atau ada beberapa kan mungkin yang hire ya, instansi-instansi yang open hire gitu, better pakai fotonya foto yang formal, pakai pas foto sih. Tapi kalau ya beberapa company yang swasta sebenarnya foto-foto yang profesional tapi tetap casual gitu sih is okay sih. Oke, berarti yang penting terlihat profesional gitu ya Kak? Iya, itu sih yang paling penting. Ada juga nih pertanyaan tapi tidak seputar CV nih Kak, seputar interview. Di sini ada pertanyaan, bagaimana sih Kak sikap kita yang sebenarnya brandingan diri kita dalam sebuah proses interview tuh kayak gimana ya Kak? Di sini lumayan banyak sih yang nanya tentang cara untuk menjawab pertanyaan dalam proses interview. Apalagi mungkin spesialnya sekarang lagi pandemi kan Kak. Apa sih yang dilihat dari HR kalau misalnya lagi interview online kayak gini tuh apa gitu? Banyak juga yang nanya tentang interview. Oke, kalau untuk interview sebenarnya kalau menurutku kiat-kiat pastinya tuh nggak begitu ini banget ya. Tapi yang penting kalian tuh pede gitu, pede dengan apa yang kalian jawab, dengan kayak meyakinkan gitu loh, meyakinkan. Karena kan kalian lagi mau coba untuk meyakinin si interviewer kan ya, dengan user juga gitu. Jadi pastikan kalian tuh pede dengan apa yang kalian ucapkan, dan kalian pede sama diri kalian kayak gitu. Dan itu bisa mendorong sih. Dan contohnya mungkin sebisa mungkin sih jangan matanya ke atas kayak gitu, tuh kadang sering banget gitu matanya kemana-mana kayak gitu. Walaupun lagi interview online ya better tetap ngeliat ke kamera sih kayak gitu sih. Kalau untuk gimana awalnya ya tadi tadi ada siapa ya yang nanya, itu kita bisa masukin, tadi Safira ya yang buat SWOT itu, kita bisa pertama kalau diminta nih perkenalkan diri kamu dan apa sih motivasi kamu ngelamar di sini, itu biasanya di depan nih rekruter akan nanya gitu. Nah itu adalah momentum teman-teman buat nunjukin diri kalian gitu, strange kalian tuh apa kayak gitu. Itu momentum banget. Jadi jangan kalau ditanya kayak jawabnya tuh setengah-setengah kayak gitu, atau disuruh minta dijelasin job desk, ya job desknya tuh nggak detail gitu. Padahal itu momen kalian bisa untuk nge-branding diri kalian sih kayak gitu. Dan pastikan jawabnya juga apa sih, interview tuh pede dan yakin. Itu sih kalau menurut aku. Oke, berarti be the best version of you gitu ya Kak ya? Yes, betul. Jadi juga jangan mengada-ngada yang tidak ada, yang paling penting. Paling penting jujur ya Kak dalam CV dan juga interview. Integrity soalnya penting ya. Oke. Baik, apakah ada pertanyaan lagi teman-teman? Boleh langsung unmute atau tidak ada pertanyaan lagi? Karena kita kayaknya waktunya udah mepet. Oke. Oh.
ada masukan nih dari Kak Yuda Satya. Kalau aku biasanya catetin resume dulu atau latihan sebelum presentasi untuk mengurangi grogi. Bener banget ya Kak? Iya, benar banget sih itu. Biar nggak terbata-bata gitu ya Kak. Karena mungkin kalau misalkan terbata-bata juga mengurangi nilai kita di mata HR juga ya Kak? Ya, terus juga, iya betul, itu betul banget. Makanya kalau mau interview, ya pasti kan punya waktu lah buat diri sendiri nih, buat latihan, kayak gitu. Jadi kan banyak nih ya, mungkin di Google pertanyaan-pertanyaan tuh apa aja sih yang buat interview itu kan banyak, kita bisa latihan. Oh ya, ya benar sih. Oke, kayaknya nggak ada lagi yang nanya. Kita langsung aja kali ya. Oke, baik teman-teman, sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan dan tentunya kita sekarang udah di penghujung acara. Sebelum mengakhiri webinar kali ini, saya dan Apiari ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Ismi dan juga teman-teman yang telah hadir pada webinar kali ini. Semoga webinar kali ini memberikan ilmu tambahan untuk teman-teman. Kami juga ingin mengingatkan untuk update event schedule Apiari bisa follow di Instagram kami @apiari.coworking atau jika butuh ruang kantor, virtual office dan jasa-jasa lainnya untuk membantu bisnis, teman-teman juga bisa langsung diinfokan kepada kami agar kami bisa langsung bantu. Oke. Jadi abis ini teman-teman akan diminta untuk mengisi polling feedback survei dan sembari mengisi polling tersebut, Kak Ismi boleh ngasih summary nih webinar hari ini. Oke, thank you ya teman-teman yang udah luangin waktunya dan masih di sini. Tadi walaupun ada beberapa kendala, thank you banget. Aku mau ngasih summary ya buat sharing aku hari ini. Mungkin teman-teman yang udah dengerin dari awal, aku pasti mention banget nih, ada namanya personal statement, terus selling point, gitu. Jadi nilai plus gitu. Jadi teman-teman bisa nih mulai bikin checklist buat apa sih yang mau teman-teman cari, apa sih yang ada di diri teman-teman. Kalau memang ternyata ada beberapa skill yang harus di-upgrade, ya upgrade diri gitu. Jangan pernah bohongin diri kalian sendiri gitu. Karena percuma juga gitu. Percuma kalau misalkan teman-teman di sini udah ngelamar terus lolos ke tahap interview, ternyata apa yang ditulis itu nggak sesuai dengan dengan apa yang terjadi gitu. Jadi itu malah bisa menjadi teman-teman ke blacklist dari company tersebut. Gitu kan sayang. Jadi kalau memang ini aku highlight banget ya, kalau misalkan teman-teman emang dirasa kurang untuk beberapa skill, dirasa kenapa ya nggak dipanggil-panggil mulu nih interview, padahal udah kayak CV udah bagus, udah gimana. Sebenarnya kalau aku pribadi ya untuk desain CV itu nggak terlalu yang harus bagus banget gitu. Yang penting itu isi padat gitu. Tadi contohnya Amelia Adams yang aku contohin itu CV-nya cuma 1 halaman tapi padat gitu isinya. Apa yang dibutuhin recruiter tuh ada di situ kayak gitu. Jadi nggak perlu mengada-ngada CV kalian. Kalau memang ternyata dirasa kurang, aku berharap sih teman-teman nggak bohong dan berikan upgrade diri terus. Kalau sekarang lagi pandemi pun banyak banget nih webinar untuk upgrade skill, apalagi untuk teman-teman fresh graduate, diikutin buat nambah ilmu dan juga nambah skill kalian. Gitu sih. Thank you semuanya. Semoga apa yang diinformasikan pada hari ini, sharing hari ini bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Oke, terima kasih Kak Ismi. Bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan atau pertanyaan yang tadi tidak sempat dijawab, boleh langsung nih ke LinkedIn Kak Ismi ya? Iya, boleh ke LinkedIn aku. Langsung connect ke LinkedIn Kak Ismi. Apa namanya Kak? Boleh ditulis mungkin di chat box biar teman-teman semuanya bisa lihat dan bisa connect nih. Ini Oke, search aja Ismi Saidah. Ini ya, linkin aku. Kalau misalkan bisa diklik ya teman-teman. Email juga di ismisaidah@gmail.com. Misalkan ada yang mau materinya boleh banget nanti aku share ya. Iya, nanti materinya juga akan dikirim oleh tim Apiari. Oke, pollnya aku end ya teman-teman. Sebelum